Bro. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Dadakan. Jadi aku Puan dan ini teman aku Ken. Di podcast kami yang pertama ini, kami udah kedatangan tamu yang spesial loh, yaitu Romo Kris. Jadi Romo Kris ini salah satu Romo di ATMI. Kita undang secara spesial buat hadir di podcast pertama kita ini. Sorry. Boleh perkenalan singkat Romo? Kan singkat, nama panjangnya Christophorus Kristiono Puspo Serikat Yesus. Saya Jesuit. Sebelumnya saya di KAJ, di Karibus, direktur dari lembaga sosial namanya Lembaga Daya Dharma. Tiba-tiba dipindah ke sini gitu gimana perasaan? Bukan tiba-tiba. Oh, nggak tiba-tiba. Wah, nggak tiba-tiba. Perasaannya biasa aja. Dia namanya sebagai anggota serikat ya harus taat. Mau dipindah kemana aja taat. Tadi Romo kan cerita tadi ada nyinggung soal sosial, Ya. sengaja ditugaskan untuk sosial. Nah, di masyarakat ini kan masih banyak tuh Romo perpecahan yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau pendapat Romo sendiri tuh tentang disintegrasi sosial, kita lagi membahas tentang disintegrasi sosial. Disintegrasi itu kan keutuhannya, Iya, kesatuan, kesatuan. harmoni, akhirnya muncul yang namanya damai sejahtera. Dis berarti kan hal-hal yang tidak atau hal-hal Berbalikan. yang menghalangi kebersatuan, keharmonisan dan keutuhan gitu kan. Disintegrasi itu ya banyak terjadi ya di mana-mana saat ini. Bahkan saya itu sebetulnya major saya ilmu politik. Jadi saya kalau apalagi disintegrasi bangsa ini saat ini sedang lagi runyam ya. Dan disintegrasi biasanya terjadi karena kepentingan, ya, kepentingan diri atau kepentingan kelompok yang ingin menguasai. Iya, jadi sehingga membuat apa ya, keterpisahan. Oke, gitu. jadi karena Romo tadi juga di bidang politik sosial, terus sebelumnya juga Romo itu di KAJ ya tadi, ya, di lembaga sosial, lembaga sosial bahkan lembaga di, sosial, ya. di ketuanya jadi ketuanya itu. Ya. Nah, cerita pengalaman sedikit selama Romo masih di KAJ itu gimana? Jadi itu kan yang pertama-tama gereja tidak hanya sekedar paguyuban atau perkumpulan umat beriman, itu nggak hanya sekedar itu, tapi gereja adalah sebuah gerakan ya. Jadi harus bergerak di dalam bidang sosial gitu ya, di bidang kemanusiaan. Kalau dalam bahasa tahun sekarang ini kan kesejahteraan apa bersama ya, sosial Bersama. atau bonum komuni dalam bahasa kerennya. Bonum itu terus dikembangkan kan, karena nggak bisa hanya paguyuban saja tapi kegerakan. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, Paus kita Fransiskus itu kan paus yang sangat concern terhadap orang-orang yang membutuhkan, katakan provisiat, membisikin dan mengatakan jangan lupakan orang miskin. Bahkan beliau itu kan mengatakan gereja seperti, nah ini penting nih, gereja seperti rumah sakit di medan perang. Lu bisa bayangin, artinya satu, gereja buat siapapun, gereja milik orang yang luka, menderita, yang membutuhkan macam-macam ya kan. Sehingga kita diajak ketiga untuk terbuka terhadap soal-soal sosial termasuk disintegrasi ini pada saat pandemi. Jadi kita apa istilahnya, bergerak untuk orang-orang yang membutuhkan seperti APD, seperti makanan, seperti banyak hal lah gitu ya, sampai buku tulis untuk anak sekolah, sepatu untuk anak yang akan membutuhkan dan macam-macam. Mungkin kesulitannya? Ya, kesulitan selama Kesulitan? Iya, dalam Kesulitan pas kebetulan tadi ya, aku udah bilang masa pandemi, kesulitannya orang yang nggak berani, banyak orang yang nggak berani turun lapangan. kalau Romo sendiri turun ke lapangan. Ya mau nggak mau, karena turun ke lapangan walaupun takut tapi harus turun lapangan karena banyak orang yang menderita. Kita juga menggerakkan bagaimana sekolah-sekolah itu
itu terlibat di dalam gerakan yang namanya Domus Isoman. Domus Isoman itu adalah tempat di mana orang bisa isoman. Kalau di luhur itu bruder-brudernya sangat luar biasa. Terus teman-teman suster-suster RGS juga luar biasa, memberikan sekolahannya juga untuk kita pakai, dan juga beberapa tempat yang lain. Jadi bukan buat orang Katolik aja. Kita nggak main itu ya, main sektarian ya, tapi kita siapa aja orang pandemik kena sama siapapun kan. Iya. Apa pandemik tahu tanya dulu, lu agama lu apa? Kagak, ya kan? Ini yang paling ini. Kalau itu gimana Romo? Kan tadi ini membantu dalam bentuk memberikan sekolah, memberikan bantuan rumah gitu. Kan kalau bukan rumah, tempat isoman. Ya. Nah kalau misalnya di masa pandemi itu kan banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, gereja itu ada tindakan gitu nggak untuk membantu mereka yang pengangguran, misal dikasih lapangan pekerjaan atau gimana? Yang namanya Ayo Kerja. Teman-teman PSE yang ada di paroki-paroki itu mencatat, mendata, sekaligus juga mewawancarai sambil juga mencarikan tempat di mana pekerjaan lewat pengusaha-pengusaha gitu, nanti mempertemukan itu sih, kira-kira begitu idenya. Itu kan mereka bisa memasak, bisa mendandani sesuatu gitu. Memasak nanti mungkin kalau masaknya enak tinggal dibungkusin, mungkin dia bisa jualan, kan dapat cuan di situ. Sehingga dia bisa juga menghidupi keluarganya dan menghidupi atau juga memberi makan orang-orang yang dekat-dekat dengan harga yang murah. Memberi ruang kepada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk terlibat. Ya tadi, gereja itu menjadi integrasi ya, bukan disintegrasi, tapi menjadi tempat di mana mempersatukan. Kita harus menjadi agent atau membagi sukacita kepada siapapun, dan mengatakan bahwa bukan hanya orang Katolik, tapi siapapun, memanusiakan manusia. Jadi latar belakang KAJ tahun ini mengambil tema kesejahteraan bersama itu ya karena banyaknya disintegrasi sama emang kita pengen menyatukan semuanya. Betul, cuma warga. itu esensinya ya, kesempatan, entah tadi lewat pemberdayaan ya, membuka kesempatan orang untuk belajar, untuk juga mungkin kursus, untuk apa, sehingga dia dapat resilient bahasa yang lain, atau tangguh sehingga dia dapat bekerja. Bangunlah tangga. Kalau karitatif itu kan memberi tambang, sehingga tambang sewaktu-waktu putus dan jatuh. Tapi kalau tangga dibangun pelan-pelan, step by step gitu kan, sehingga dia bisa naik. Dari sisi ekonomi dengan pemberdayaan itu, maka dia bisa hidup gitu loh. Ya kan? Itu nggak ketergantungan gitu. Ya keliru kalau gereja itu malah justru membuat ketergantungan menurut saya. Tapi membuat orang, yuk bisa, akhirnya dia hidup secara mandiri, berusaha sendiri, dan kemudian akhirnya ya kan sejahtera. Solusi kira-kira sebagai warga sebagai kita kan masih murid SMA biasa ya. Nah kira-kira dalam melaksanakan kesejahteraan bersama ini, sebagai murid SMA ini kita bisa ngelakuin apa gitu, Bro? Ini saya sedang mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin belum saya bahas. Kepedulian terhadap lingkungan ini sangat penting. Saya sedang mengusahakan tentang gerakan pengolahan sampah plastik. Nah ini yang menurut saya perlu juga disondingkan kepada teman-teman. Saya sedang mengumpulkan sampah plastik aja. Masker ini menjadi sampah atau limbah yang lain. Dia dibikin banyak hal, itu nanti bisa dicampur, terus kemudian tadi bisa bikin banyak hal. Nanti kamu akan lihat. Jadi saya sih gini, mengundang teman-teman untuk hidup beriman secara konkret. Siapapun, nggak peduli agama lu Katolik, agama lu apa, tapi disintegrasi itu perlu juga diperjuangkan melalui keprihatinan kita pada lingkungan hidup.
Kalau sekeliling kita hidup sehat atau lingkungan kita sehat, maka yang terjadi apa? Kualitas hidup kita juga sehat. Terima kasih banyak Romo. Nah, jadi Makasih Romo. Thank you. begitu teman-teman sharing dari Romo Terlalu berat ya? dalam proses pengembangan diri. Betul. Jadi begitu teman-teman, ajakan dari Romo, kita harus mulai go green ya. Kita harus kumpulkan semua sampah-sampah plastik kita. Terus juga tadi kita mulai hidup Sehat. 4 sehat, 5 sempurna, dan 6 sampah plastik dikumpulkan. keren sekali ya Romonya, dikira aduh bakal kayak awkward ternyata. Iya. Tapi betul, ini yuk kita bersama-sama. Nggak bisa, gua nggak bisa sendirian. Tapi gua butuh lu dan lu semuanya yang ada di sana. Itu. Gua harus berapa lama sih durasinya? 10 menit. Terima kasih banyak ya Romo. Terima kasih Romo. Itu berapa menit tadi? 32. Nah, tenang. Tapi nggak kerasa loh. Nggak kerasa loh, Iya loh. bener.